Casey Stoner peringatkan Ducati, jangan lepas Marc Marquez apapun keadaannya. Menjelang gelaran MotoGP Motegi, Jepang, yang selalu menjadi salah satu seri paling bergengsi dalam kalender MotoGP, legenda hidup Casey Stoner muncul dengan komentar yang menggemparkan dunia balap. Juara dunia 2 kali itu memberikan peringatan serius kepada Ducati, pabrikan yang saat ini berada di puncak performa, agar tidak pernah melepas Marc Marquez, apapun keadaan yang terjadi. Stoner menegaskan bahwa meski Marquez terlihat begitu dominan sepanjang musim ini, kenyataannya sang juara asal Spanyol tersebut masih belum mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Pernyataan itu sontak memantik diskusi panjang di kalangan penggemar MotoGP, analis, hingga kalangan internal paddock yang kini semakin yakin bahwa masa depan perkembangan Ducati sangat erat bergantung pada keberadaan Marquez. Stoner, yang pernah mengantarkan Ducati meraih gelar juara dunia pada 2007, dikenal sebagai sosok yang sangat jarang berbicara panjang lebar mengenai isu-isu kontemporer MotoGP. Namun, ketika ia berbicara, hampir selalu yang keluar adalah kalimat-kalimat penuh bobot yang mampu mengguncang opini publik. Dalam wawancara terbarunya menjelang seri Motegi, Stoner menilai bahwa dominasi Marquez musim ini hanyalah puncak gunung es. Menurutnya, apa yang ditunjukkan Marquez di lintasan baru sekitar 80 hingga 90% dari kemampuan sebenarnya. Ia meyakini, jika Ducati mampu terus memberikan motor yang seimbang dan kompetitif, maka musim depan dunia akan melihat versi Marc Marquez yang jauh lebih buas dan mungkin tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Menurut Stoner, apa yang membuat Marquez spesial bukan hanya agresivitasnya di atas motor, melainkan juga kecerdasannya dalam membaca situasi balapan. Marc selalu punya cadangan energi, cadangan strategi, dan cadangan teknik. Saya melihatnya musim ini tidak selalu menekan sampai batas maksimal, tapi ia tetap bisa mendominasi. Itu yang membuat saya berpikir bahwa dia masih menyimpan sesuatu. Musim depan, jika kondisinya tepat, dia bisa jauh lebih menggila, kata Stoner dalam wawancara tersebut. Kalimat itu seperti alarm keras bagi seluruh kompetitor Ducati, karena artinya dominasi saat ini belumlah final, melainkan hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Selain memuji Marquez, Stoner juga mengangkat skenario hipotetis yang menarik. Ia menyatakan bahwa jika Ducati tidak memiliki Marquez musim ini, besar kemungkinan posisi pabrikan asal Italia itu akan jauh lebih tertekan. Bahkan, menurut Stoner, Aprilia yang semakin menunjukkan perkembangan signifikan mungkin sudah mampu mendominasi dan menggeser Ducati dari singgasana. Aprilia, dengan kombinasi paket motor yang solid dan konsistensi beberapa pembalapnya, disebut Stoner sebagai kekuatan yang sebenarnya sudah cukup untuk menandingi Ducati. Akan tetapi, keberadaan Marquez di dalam skuad merah membuat semua keunggulan Aprilia seolah-olah teredam. Tanpa Marc, saya rasa Aprilia sudah berada di atas. Tapi karena Marc ada di sana, Ducati tetap jadi pusat perhatian, ungkap Stoner dengan nada tegas. Komentar ini sontak memunculkan interpretasi bahwa Ducati sejatinya sangat bergantung pada sosok Marquez. Meski mereka masih memiliki banyak pembalap top seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, hingga Fabio Di Gia. Menurut Stoner, nama-nama besar tersebut memang berkontribusi besar, tetapi aura Marquez berbeda. Marquez dianggap sebagai katalis yang mampu mengubah arah pertarungan, tidak hanya di dalam tim tetapi juga di seluruh kejuaraan. Ia adalah pembalap yang bisa menghadirkan efek psikologis terhadap lawan, sesuatu yang tidak dimiliki semua rider. Peringatan Stoner kepada Ducati untuk tidak melepaskan Marquez juga seakan menggarisbawahi risiko besar yang dihadapi pabrikan asal Borgo Panigale itu jika mereka tidak bisa menjaga hubungan baik dengan sang bintang. Dalam sejarah MotoGP, sering terjadi konflik internal antara pembalap dan tim yang akhirnya berujung pada perpisahan. Namun, bagi Stoner, Ducati harus melakukan segala cara agar hal itu tidak terjadi. Menurutnya, melepas Marquez sama saja dengan melepaskan peluang dominasi jangka panjang. Ia bahkan menyebut bahwa Marquez bisa saja memberikan lebih dari satu gelar jika diperlakukan dengan benar. Motegi sendiri selalu menghadirkan drama tersendiri dalam perjalanan MotoGP. Sirkuit ini tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga keseimbangan antara akselerasi dan pengereman, dua aspek yang menjadi kekuatan utama Ducati selama beberapa tahun terakhir. Dengan Marquez yang semakin menyatu dengan motor Desmo Sedici, banyak yang percaya bahwa Ducati akan kembali tampil superior di Jepang. Namun, dengan komentar Stoner yang mulai membandingkan performa Ducati dan Aprilia, tensi semakin meningkat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Motegi nanti akan menjadi panggung pembuktian bahwa Ducati benar-benar tidak bisa tergantikan, atau justru menjadi sinyal bahwa Aprilia semakin mendekat. Menariknya, komentar Stoner juga menyinggung aspek psikologis dalam balapan.
Ia menyebut bahwa Marquez memiliki kemampuan langka untuk mematahkan mental lawan hanya dengan keberadaannya di lintasan. Hal ini sudah terlihat sejak era Honda, ketika Marquez bisa menyalip dengan cara yang tidak terduga, membuat lawan kehilangan fokus, dan akhirnya melakukan kesalahan sendiri. Kini, dengan motor Ducati yang lebih stabil, Marquez kembali menampilkan sisi menakutkan itu. Lawan-lawan Mark tidak hanya bertarung melawan motor Ducati, mereka bertarung melawan bayangan Mark yang bisa muncul kapan saja, ujar Stoner. Kata-kata itu menegaskan bahwa Marquez bukan sekadar pembalap cepat, melainkan juga pembalap yang mampu menguasai permainan mental. Lebih jauh lagi, Stoner juga memprediksi bahwa musim depan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP modern. Dengan banyaknya pabrikan yang mulai mengejar Ducati, serta adanya perubahan regulasi kecil yang bisa mengubah peta kekuatan, Marquez akan menjadi faktor penentu. Jika Ducati mempertahankannya, dominasi mereka bisa berlanjut. Namun, jika ada celah hingga Marquez hengkang, bukan tidak mungkin Aprilia atau bahkan KTM yang sedang berkembang pesat bisa mengambil alih. Inilah sebabnya Stoner begitu keras mengingatkan Ducati untuk menjaga Marquez. Baginya, masa depan Ducati bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal siapa yang mengendarai motor itu. Momen tak terduga Marc Marquez. Tanyakan Pecco Bagnaia yang crash di MotoGP Misano sebelum Marc Marquez naik ke podium. Gelaran MotoGP Misano 2025 menyajikan drama tak terduga yang menorehkan cerita emosional di balik hingar-bingar suara mesin dan sorak-sorai para penonton. Balapan yang sejatinya menjadi panggung adu kecepatan antara para pebalap papan atas, justru meninggalkan kesan mendalam ketika salah satu ikon besar olahraga ini, Marc Marquez, menunjukkan sisi lain dari dirinya. Tak hanya soal bagaimana ia mampu bangkit dari kegagalan sprint dan meraih podium tertinggi di balapan utama, tetapi juga karena sikap respek luar biasa yang diperlihatkannya terhadap Francesco Bagnaia yang mengalami crash. Momen itu menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock, media, hingga kalangan penggemar. Suasana di Misano sedari awal memang penuh tensi. Sirkuit Marco Simoncelli yang selalu menghadirkan atmosfer khas bagi penggemar MotoGP, kali ini kembali diwarnai riuh rendah dukungan mayoritas tifosi untuk pebalap-pebalap Ducati, terutama Francesco Bagnaia yang selama beberapa musim terakhir menjadi ikon Italia. Namun, riuh tersebut juga diwarnai ketegangan lain. Kehadiran Marc Marquez yang tidak pernah lepas dari bayang-bayang rivalitas masa lalu dengan legenda Italia, Valentino Rossi. Tak sedikit penggemar Rossi yang masih menyimpan memori pahit perseteruan mereka di tahun-tahun sebelumnya, dan tensi itu kembali terasa ketika Marquez turun di lintasan. Drama pertama muncul di sesi sprint race. Marc Marquez tampil kuat sejak awal dan sempat berada di posisi terdepan. Namun, menjelang lap 7, petaka datang di tikungan 15. Grip ban depan hilang, ia terjatuh, dan peluang menang sirna seketika. Tribun pun pecah dengan reaksi beragam. Ada yang kecewa, ada pula yang mencemooh. Lebih panas lagi, sejumlah fans VR46 terekam kamera amatir mengacungkan jari tengah ke arah Marquez, dan rekaman itu cepat menyebar di media sosial. Marquez, yang sudah terbiasa menghadapi tekanan mental dan kontroversi sepanjang karirnya, tidak bereaksi frontal. Ia hanya menundukkan kepala, menerima kenyataan pahit bahwa sprint kali ini bukan miliknya. Tidak ada balasan verbal, tidak ada gestur emosional. Bagi Marquez, balapan utama keesokan harinya adalah fokus terpenting. Kami manusia, kami bisa salah, kami bisa jatuh. Yang penting adalah bagaimana cara bangkit, ujarnya singkat dalam wawancara usai sprint, mencoba meredam perdebatan yang semakin liar di dunia maya. Balapan utama menjadi panggung kebangkitan luar biasa. Tekanan dari kegagalan sprint, ejekan sebagian penonton, dan sorotan media tidak membuat Marquez gentar. Ia justru tampil lebih solid, menjaga ritme sejak awal, dan perlahan menunjukkan kelasnya. Tikungan demi tikungan dilahap dengan agresif namun penuh kalkulasi. Para pesaing utama, termasuk Marco Bezzecchi dan Alex Marquez, berusaha memberikan perlawanan saat Marquez memimpin, tetapi Marquez tampil tak terbendung. Ketika bendera finish dikibarkan, Marquez melintasi garis pertama, meraih kemenangan emosional di tanah yang penuh dengan sejarah panjang rivalitas dirinya dengan Rossi. Namun, momen yang paling menyentuh hati publik justru terjadi setelah balapan usai, sebelum prosesi podium dimulai. Di tengah euforia kemenangan dan sorakan riuh tribun, Marquez yang sedang berjalan menuju podium tampak menyisihkan sejenak langkahnya. Ia berhenti seakan mencari seseorang. Ternyata, yang ia cari adalah kabar mengenai kondisi Francesco Bagnaia.
Sang juara dunia 2 kali itu sebelumnya mengalami nasib sial di balapan utama. Crash saat sedang berada di posisi ke-7. Bagnaia bangkit dari aspal, tetapi jelas terlihat kecewa dan terpukul. Di area paddock, Marquez mendekati beberapa kru Ducati yang sedang sibuk dengan urusan pasca balapan. Dengan nada serius, ia bertanya, "Bagaimana Pecco? Apakah dia baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu langsung membuat suasana sekitar terdiam sejenak. Kru Ducati menjawab bahwa Bagnaia tidak mengalami cedera serius, hanya rasa frustrasi yang dalam akibat musim yang terasa semakin berat. Mendengar itu, Marquez mengangguk, lalu menepuk bahu salah satu kru sebagai tanda empati. Publik yang menonton langsung kejadian itu di lokasi, dibuat terharu melihat bagaimana seorang Marquez, yang baru saja menerima cemoohan keras, memilih untuk menunjukkan rasa hormat kepada rekan setimnya. Konteksnya semakin kuat. Bagnaia adalah pebalap Italia, didukung tifosi lokal, sementara Marquez berada di tengah atmosfer penuh tekanan di Misano. Namun alih-alih membalas provokasi dengan emosi, ia justru memperlihatkan sisi kemanusiaan yang tulus. Kejadian ini langsung menjadi perbincangan hangat. Media Italia dan Spanyol menyoroti tindakan Marquez sebagai salah satu momen paling mengejutkan dan mengharukan dari akhir pekan tersebut. Sebuah pelajaran sportivitas, tulis salah satu media olahraga Italia. Bahkan, beberapa penggemar Rossi yang awalnya menyoraki kejatuhannya di sprint mulai terdiam. Di forum-forum daring, tak sedikit yang mengakui bahwa Marquez telah menunjukkan kualitas kepemimpinan dan kebesaran hati. Jika dilihat lebih jauh, apa yang dilakukan Marquez sebenarnya bukan hal baru bagi dirinya. Sepanjang karir, meski kerap dilabeli pebalap kontroversial karena gaya agresif dan perseteruan dengan Rossi, Marquez juga beberapa kali menunjukkan sikap sportif yang tak banyak diketahui publik luas. Namun, momen di Misano terasa berbeda karena terjadi di jantung rivalitas emosional, di hadapan fans Rossi, di tanah Italia, setelah dirinya dihina, dan saat lawan lokal sedang terpuruk. Itu menjadikan tindakannya memiliki bobot moral yang jauh lebih besar. Sikap Marquez ini seakan memberikan pesan bahwa rivalitas di lintasan hanyalah bagian dari permainan. Di luar itu, yang terpenting adalah rasa hormat sebagai sesama pebalap yang sama-sama mempertaruhkan nyawa di atas aspal. Bagnaia dan Marquez mungkin akan terus bersaing di musim ini, tetapi momen di Misano akan dikenang sebagai titik di mana rasa kemanusiaan lebih tinggi daripada sekadar adu kecepatan. Jantung bos Aprilia hampir copot. Marc Marquez ngamuk di balapan utama Misano, tekan Bezzecchi hingga blunder. Balapan utama San Marino GP 2025 kembali menghadirkan duel menegangkan antara dua nama besar yang sedang menjadi pusat perhatian musim ini, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Atmosfer sirkuit penuh sesak oleh ribuan tifosi yang datang untuk mendukung jagoan lokal mereka. Bezzecchi, yang sehari sebelumnya tampil perkasa dan membawa Aprilia meraih kemenangan gemilang di sprint race. Namun, siapa sangka, balapan utama justru berubah menjadi mimpi buruk bagi kubu Aprilia. Dari awal penuh optimisme, hingga akhirnya terpuruk karena satu kesalahan kecil yang langsung dimanfaatkan dengan sempurna oleh Marc Marquez. Bos Aprilia yang sepanjang akhir pekan tersenyum puas, mendadak dibuat hampir jantungan ketika melihat skenario balapan berbalik drastis. Segalanya bermula sejak Sabtu. Sprint race berjalan ideal untuk Aprilia. Bezzecchi, yang berhasil mengamankan pole position, tampil menawan di depan publik sendiri. Marc Marquez, yang start dari posisi keempat, bahkan sempat menyalip Bezzecchi dan terlihat seperti akan memenangkan sprint. Namun takdir berkata lain. Di lap 6, Marquez justru tergelincir dan jatuh di tikungan 15. Sontak penonton bersorak. Sebagian tifosi bahkan mencemooh. Bezzecchi melenggang tanpa tekanan dan menuntaskan balapan sebagai juara. Euforia itu meledak di tribun, dan Aprilia seolah sedang berada di puncak dunia. Bagi banyak orang, itulah awal dari akhir dominasi Marquez. Namun, siapa sangka bahwa kecelakaan di sprint justru menyalakan api besar dalam diri pembalap Spanyol itu. Marc Marquez datang ke balapan utama dengan mental yang jauh berbeda. Jika di sprint ia dianggap gagal dan harus pulang dengan tangan kosong, kali ini ia membawa perasaan membara yang mendalam. Ia tahu publik Misano tidak sepenuhnya bersimpati saat dirinya jatuh. Bahkan ada yang bersorak melihatnya terhempas ke gravel. Bagi seorang juara dunia sekelas Marquez, itu adalah penghinaan. Maka ketika lampu merah padam di balapan utama, yang keluar dari dalam dirinya bukan sekadar ambisi untuk menang, melainkan sebuah pernyataan keras, bahwa dirinya masih raja, dan tidak ada sorakan atau ejekan yang mampu menjatuhkannya. Start dimulai dengan Bezzecchi melesat dari pole position. Marquez,
yang start dari P4, segera merangsek maju. Di tikungan pertama, ia sudah mengambil alih posisi kedua. Tekanan demi tekanan terus ia lancarkan, mengintai Bezzecchi dengan sabar. Penonton di tribun mulai menyadari bahwa drama besar sedang mengintai. Bezzecchi memang terlihat percaya diri, tetapi bayangan Marquez terus menempel di belakangnya. Lap demi lap, jarak antara keduanya nyaris tak pernah melebar lebih dari beberapa meter. Marquez menguji mental Bezzecchi, terus menekan dari berbagai sektor sirkuit, terutama di area pengereman yang terkenal sangat teknikal di Misano. Lap 10 hingga 12 menjadi titik krusial balapan. Bezzecchi, yang sejak awal tampak dominan, mulai kesulitan akibat degradasi ban belakang. Marquez, dengan pengalaman panjangnya, terus memaksa Bezzecchi untuk mengeluarkan kecepatan maksimal. Tekanan itu akhirnya berbuah hasil di lap ke-12, saat Bezzecchi sedikit melebar di tikungan 8. Pada akhirnya, Marquez langsung menyalipnya dengan cepat setelah mendapat celah itu. Tribun bergemuruh, sebagian bersorak mendukung, sebagian lagi terdiam kaget. Apa yang tadinya terlihat sebagai kemenangan mudah Bezzecchi di kandang sendiri, berubah menjadi duel sengit di bawah kendali Marquez. Sejak saat itu, mentalitas keduanya benar-benar diuji. Marquez tahu dirinya sudah unggul, tetapi melawan Bezzecchi di depan tifosi bukanlah perkara mudah. Bezzecchi, didorong semangat ribuan penggemar, berusaha keras merebut kembali posisi. Ia bahkan mencatat beberapa lap tercepat, mencoba mendekati Marquez di sektor akhir lintasan. Namun, Marquez yang berpengalaman tahu cara menjaga ritme. Ia memanfaatkan setiap tikungan, setiap pengereman, dan setiap meter lintasan untuk mempertahankan posisinya. Bos Aprilia di paddock tampak tegang. Dari wajah yang sebelumnya sumringah pada hari Sabtu, kini berubah penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil Bezzecchi akan merusak pesta yang sudah mereka rencanakan. Benar saja, sejak dilewati Marquez, Bezzecchi terus mencoba, tetapi setiap kali ia mendekat, Marquez selalu punya jawaban. Tidak ada ruang untuk menyalip, tidak ada kesempatan untuk mengembalikan posisi. Lap-lap terakhir berubah menjadi duel psikologis penuh ketegangan. Bezzecchi terus berusaha menekan, namun semakin keras ia memaksa, semakin sulit baginya menjaga ban dan konsistensi. Sebaliknya, Marquez tampil tenang, sadar bahwa kemenangan ini bukan sekadar tambahan poin. Baginya, ini adalah balasan atas kegagalan di sprint, jawaban atas cemooh tifosi, sekaligus bukti bahwa ia masih memiliki mentalitas juara sejati. Saat bendera finish berkibar, Marquez melintasi garis pertama dengan selebrasi penuh emosi, merentangkan tangan seolah ingin menegaskan dirinya belum habis. Bezzecchi harus puas di posisi kedua, sebuah kekecewaan besar setelah start dari pole dan menangi sprint. Euforia Aprilia pada hari Sabtu pun sirna, berganti kenyataan pahit pada balapan utama. Selepas balapan, Massimo Rivola, yang sejak kemarin begitu bersemangat merayakan kemenangan di sprint, kali ini terlihat lebih tenang dan berat hati saat diwawancarai usai balapan. Jujur, jantung saya berdetak kencang menyaksikan duel itu, ujarnya sambil tersenyum kecut. Kami sangat bangga pada Marco. Ia sudah menunjukkan kualitasnya di depan publik sendiri. Tapi harus diakui, Mark adalah pembalap dengan mental baja. Dia tidak pernah berhenti menekan, dan kesalahan sekecil apapun langsung ia manfaatkan. Itulah perbedaan antara seorang juara dunia berpengalaman dengan pembalap yang masih belajar mengendalikan tekanan, imbuhnya. Rivola juga menambahkan bahwa meski kecewa kehilangan kemenangan, Aprilia tetap menganggap hasil ini sebagai langkah maju. Kami menang di sprint, kami podium di main race, dan kami membuat penonton Italia bangga. Tentu rasanya sakit kehilangan kemenangan utama, tapi ini juga jadi pelajaran berharga. Kami akan kembali lebih kuat, karena kami tahu Marco punya potensi besar, tutupnya. Kemenangan ini jelas menjadi salah satu momen penting bagi Marquez dalam musim 2025. Tidak hanya mempercepat poinnya untuk segera mengunci gelar juara, tetapi juga menunjukkan bahwa mentalitasnya sebagai pembalap papan atas masih utuh. Publik mungkin mengira kecelakaan di sprint akan mematahkan semangatnya, tetapi justru sebaliknya, itu menjadi bahan bakar untuk tampil lebih ganas di balapan utama. Bos Ducati terdiam kaku. Marc Marquez ngamuk di balapan utama MotoGP Misano. Start P4 langsung obrak-abrik sirkuit kandang Abah Rossi. Sirkuit Misano, San Marino, selalu punya cerita. Bagi pecinta MotoGP, lintasan ini adalah panggung penuh drama, penuh emosi, dan seringkali menjadi titik balik dalam perjalanan musim balap.
Tahun 2025 pun tak berbeda. Justru, kali ini Misano menjadi saksi salah satu episode paling gila dalam karir Marc Marquez. Sebuah kisah yang dimulai dengan luka, disertai kontroversi panas, lalu ditutup dengan kebangkitan luar biasa. Semua terjadi dalam 2 hari. Sprint race yang penuh kekecewaan dan hujatan, lalu balapan utama yang berakhir dengan kemenangan menggelegar. Sabtu sore, sprint race MotoGP Misano berjalan dengan tensi tinggi sejak awal. Start dari posisi keempat, Marquez tampil penuh agresivitas, seperti ingin membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar nama besar yang sudah lewat masa emas. Dengan Ducati Desmosedici GP25 yang terkenal buas, ia langsung menyerang pembalap di depannya, menyalip dengan gaya khas, pengereman keras, kontrol ban depan ekstrim, dan masuk tikungan dengan presisi yang membuat lawan terpaksa mengalah. Dalam hitungan lap, Marquez sudah berhasil merangsek ke posisi terdepan. Penonton Misano pun dibuat tegang melihat cara ia melibas satu persatu rivalnya. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, drama besar justru pecah saat Marquez mempertahankan posisinya di puncak. Di tikungan 15, ban depannya kehilangan grip. Dalam sekejap, sang juara dunia 8 kali itu terpelanting ke gravel. Sprint race yang seharusnya jadi panggung kebangkitan berubah menjadi bencana. Lebih menyakitkan lagi, sorakan tribun langsung menggema, bukan sorakan simpati, melainkan ejekan keras dari sebagian tifosi Italia yang memang belum sepenuhnya menerima Marquez sebagai bagian dari tim merah Ducati. Bahkan, sejumlah tifosi terlihat mengacungkan jari tengah ke arah Marquez saat Marquez terjatuh. Momen panas itu sontak memicu kontroversi besar. Bagi sebagian besar pengamat, reaksi tifosi pendukung Rossi itu dianggap sangat berlebihan. Minggu sore, atmosfer sirkuit Misano kembali membara. Ratusan ribu penonton memenuhi tribun, berharap melihat duel sengit antara nama-nama besar. Marco Bezzecchi sang pole sitter, Fabio Quartararo dengan performa impresifnya, Alex Marquez yang tampil konsisten, dan tentu saja Marc Marquez yang datang dengan amarah setelah kegagalan di sprint. Start dari posisi keempat, banyak yang memperkirakan Marquez akan bermain hati-hati, mengingat ia baru saja mengalami crash sehari sebelumnya. Tapi kenyataan berkata lain. Begitu lampu start padam, Marquez langsung meledak. Sejak tikungan pertama, agresivitasnya sudah terlihat. Ia tak memberi ruang sedikit pun untuk lawan-lawan di depannya. Dalam lap-lap awal, ia langsung melahap lawannya. Penonton yang kemarin mencemooh seakan terdiam, tidak menyangka Marquez kembali menampilkan determinasi sehebat itu. Quartararo hanya bisa menghela napas panjang. Sementara di paddock Ducati, wajah gigi dalinya terlihat tegang. Tak berhenti di situ, Marquez berhadapan dengan Marco Bezzecchi, sang pahlawan lokal. Duel ini menjadi titik puncak. Bezzecchi berusaha menutup semua celah, menggunakan racing line dengan sempurna. Tapi Marquez terlalu sabar untuk sekadar menyerang membabi buta. Lap demi lap ia menunggu, membaca pola lawannya, hingga akhirnya menemukan celah. Dalam sekejap, ia menusuk ke sisi dalam, dan langsung overtake Bezzecchi dengan manuver cantik. Penonton Misano terkejut. Banyak yang tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Marquez bukan hanya menyalip, ia menyalip dengan wibawa, seolah ingin menunjukkan bahwa inilah dirinya yang sebenarnya. Setelah meraih posisi terdepan, bukannya menurunkan tempo, Marquez justru makin kencang. Seperti ingin melampiaskan semua amarahnya, ia terus memperlebar jarak lap demi lap. Ducati Desmosedici GP25 tampak benar-benar menyatu dengannya. Marquez tidak hanya menjinakkan mesin Ducati, ia membuatnya menjadi senjata paling mematikan di lintasan. Di tribun paddock, ekspresi gigi dalinya, bos besar Ducati, berubah drastis. Jika kemarin ia sempat tampak muram karena crash Marquez di sprint race, kali ini ia terlihat beberapa kali mengusap wajahnya, seperti tak percaya dengan performa luar biasa yang baru saja ia saksikan. Selama bertahun-tahun, dalinya dikenal sebagai arsitek kesuksesan Ducati, orang yang membangun motor terkuat di grid. Namun, bahkan ia pun sampai mengaku kehilangan kata-kata setelah melihat cara Marquez menaklukkan Misano. Aku tak menyangka Marc begitu garang hari ini. Dia sempat jatuh di balapan pendek. Tapi hari ini dia seakan ingin membuktikan diri dan membungkam orang-orang yang menghinanya kemarin. Ini sungguh luar biasa, dan aku hanya bisa terdiam takjub melihatnya, ucapnya lirih. Hingga bendera finish berkibar, Marquez tak tersentuh. Gapnya terus melebar, membuat lawan-lawan hanya bisa bertarung untuk posisi kedua dan ketiga. Ketika akhirnya melintasi garis finish, Marquez mengangkat tangannya tinggi-tinggi, merayakan kemenangan penuh emosional. Dari ejekan di sprint race, kini ia memaksa seluruh tribun Misano untuk masuk goa, membuktikan bahwa dirinya masihlah salah satu gladiator terbesar di MotoGP.
Dalam sesi wawancara setelah balapan, Marquez berbicara dengan nada penuh kepuasan. Start dari P4 bukan masalah. Saya hanya berpikir untuk menyerang, dan menyerang. Sprint race kemarin memang menyakitkan, apalagi dengan semua reaksi dari tribun. Tapi hari ini saya buktikan siapa yang sebenarnya. Ducati memberi saya motor yang luar biasa, jadi tugas saya adalah membalasnya dengan hasil terbaik. Saya tahu banyak yang meragukan saya, tapi saya suka membungkam keraguan itu dengan cara seperti ini. Kalimat ini diucapkan dengan senyum lebar, seolah menjadi sindiran halus untuk para tifosi yang kemarin mencemooh. Kemenangan Marquez di Misano jelas bukan kemenangan biasa. Ia tidak hanya meraih 25 poin, tetapi juga mengirim pesan keras ke seluruh paddock bahwa dirinya masih memiliki bara api yang sama seperti dulu, meski datang dengan sejarah panjang cedera. Dari crash yang menyakitkan di sprint race, hingga selebrasi penuh wibawa di race utama, Marquez membuktikan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada tekanan, bahkan saat seluruh tribun seakan melawan dirinya. Losing time, I'm fading fast.